Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asman Wahid dengan NIM 20650047. Kali ini saya akan membuat tugas 1 dari STEM Informasi Geografis. Langsung saja pada soal nomor 1, jelaskan dua pengertian SIG menurut para ahli. Jadi SIG menurut para ahli, di sini ada beberapa pengertian ahli menurut Murray dalam Praitno. Sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil, mengolah, dan menganalisis data bereferensi geografis, data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penggunaan lahan, sumber daya lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Jadi menurut Murray dalam Praitno ini, SIG itu merupakan suatu data atau penggambaran dari lahan, sumber daya lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Kemudian menurut Bert Harkness 2002, SIG sebagai sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografis. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi, verifikasi data, kompilasi data, menyimpan, perubahan, dan pembaharuan, manajemen pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan, dan presentasi data serta analisis data. Kemudian pada soal nomor 2, komponen SIG terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Lalu jelaskan. Jadi, komponen sistem informasi geografis yang pertama adalah perangkat lunak. Perangkat lunak ini dia digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan memvisualkan data-data baik data spasial maupun non spasial. Jadi perangkat lunak ini digunakan untuk memproses data yang ada pada sistem informasi geografis ini. Perangkat lunak yang harus terdapat dalam komponen software SIG yaitu aplikasi untuk memanipulasikan dan memasukkan data, kemudian database untuk menyimpan data, kemudian aplikasi untuk menganalisis data-data, kemudian aplikasi untuk menampilkan data dan hasil analisa. Yang aplikasi ini dia berguna untuk interface pada aplikasi sistem geografis. Kemudian perangkat kerasnya, perangkat keras SIG adalah perangkat fisik yang merupakan bagian sistem komputer pendukung analisis geografis pemetaan. Lalu perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra sebagai resolusi dan kecepatan yang tinggi serta mendukung operasi data dengan volume data yang lebih besar dan cepat. Kemudian perangkat keras SIG terdiri dari beberapa bagian untuk input data, mengolah, mencetak hasil, proses, hardware. Berdasarkan prosesnya terdiri dari dia input data itu dia menggunakan mouse, digitizer, scanner, dan keyboard. Ini digunakan untuk menginput data. Lalu untuk mengolah datanya di sana ada hard disk, kemudian ada prosesor, RAM, VGA card. Lalu untuk output data dia ada plotter, printer, screen. Jadi dalam pemrosesan sistem informasi geografis yaitu pertama datanya diinput melalui hardware yang telah disebutkan, kemudian diolah datanya pada hard disk, prosesor, RAM, VGA, dan VGA card. Sini juga termasuk menyimpan data. Lalu tampilannya atau outputnya ditampilkan melalui hardware yang telah disebutkan tadi. Kemudian ketiga, data. Data pada SIG terbagi dua, yaitu data spasial dan data non spasial atau atribut. Data spasial merupakan gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Umumnya dipresentasikan berupa grafik peta dengan menggunakan bentuk koordinat XY. Kemudian data non spasial itu merupakan data terbentuk dari tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial.
Data tersebut berbentuk data tabur yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Kemudian manusia kan merupakan inti elemen dari SIG karena perencanaan yang digunakan dari SIG mempunyai tingkat seperti pada sistem informasi lainnya. Kemudian SIG juga dapat digunakan untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Lalu ada metode layers atau overlay yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan. Untuk contoh layer seperti ini. Kemudian pada soal nomor 3, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan metode layers. Jadi metode layers merupakan penggambaran suatu objek berdasarkan step-step yang telah disusun seperti gambar ini. Yang pertama ada customers yang berbentuk titik-titik, lalu ada streets untuk menggambarkan jalan, kemudian mulai dipetakan pada layer ketiga, kemudian elevation dia menggambarkan medan yang ada pada objek, kemudian ada landscape dan hasilnya adalah real world seperti ini. Jadi metode layer itu adalah pembagian beberapa layer dengan metode pembagian dari gambar-gambar pada layer utuh itu dibagi-bagi seperti gambar ini. Lalu pada 4, jelaskan subsistem dalam SIG. Jadi subsistem di SIG itu ada beberapa, yaitu input data yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan data spasial dan atributnya sebagai sumber. Kemudian data output bertugas untuk menampilkan dan menghasilkan keluaran, termasuk mengekspor ke dalam format yang dikehendaki. Kemudian dalam data manajemen dapat mengorganisasikan data baik spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis sehingga mudah digunakan kembali atau relatif diupdate dan diedit. Kemudian manipulasi data dan analisis itu menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan sesuai kebutuhan. Jelaskan manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Yang pada pemetaan tata guna lahan, yaitu pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografis yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Jadi pemanfaatan SIG dalam penataan itu digunakan untuk mempertimbangkan kajian geografis pada suatu objek atau suatu wilayah yang ingin ditata. Kemudian tujuannya adalah untuk menunjukkan zona lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Kalau misalnya wilayah pemanfaatan kota bisa dibagi jadi beberapa areal. Di sini SIG juga dapat digunakan untuk membagi beberapa pemanfaatan lahan. Misal pada fasilitas umum, jalur hijau, kemudian perkantoran, pemukiman, industri dan perdagangan. Itu dapat ditata melalui sistem informasi geografis. SIG dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan utilitas yang diperlukan. Pada soal yang terakhir, jelaskan pemanfaatan SIG dalam penataan kota. Untuk penataan kota, SIG dapat digunakan dalam 3 bidang ini. Misalnya, dalam jaringan jalur transportasi, SIG dapat membuat atau merancang pengamatan dalam membangun penataan perkotaan. Jadi pada soal ini, pada pemetaan kota, SIG dapat digunakan karena di dalam sistem informasi geografis kita dapat melihat zona-zona atau bagaimana pembangunan kota ke depan dapat dibuat dengan mudah dengan menggunakan sistem informasi geografis. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya
Mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.